Mari kita semua pilihan di tempat ini nyatakan kepada bagian wajah saudara di kita seluruh Yesus Tuhan. Tuhan Allah hadir bagi setiap kita di tempat ini. Mari bangkit berdiri bersama, bertepuk tangan bersuka cita. Haleluya. Berikan puji syukur bagi namanya. Biar pada pagi ini kita bersuka cita. Nyatakan kehadiran Dia bagi setiap kita umatnya. Bertepuk tangan. Oh, Tuhan Allah di sini. Umatnya memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan. Yang katakan Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia. Haleluya, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Haleluya, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, ma Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Angkat tangan suara kita. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan nama Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Ingat ya, haleluya, tinggikan namanya Allah yang perkasa. Musik memuji Tuhan. Selamat datang kembali umat Tuhan, saudara sekalian tempat ini. Sama-sama kita menyatakan kehadirannya bagi setiap kita. Selamatkan kita umatnya. Haleluya. Oh, haleluya. Datang dengan sukacita dan percaya Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa ada di tengah kita pada hari ini umatnya. Oh, haleluya. Angkatan kita katakan haleluya di tempatku. Haleluya, Allah yang haleluya, haleluya. Ku memuji Tuhan. Oh, haleluya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah di sini, amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, amin. Berkatnya dirasakan, haleluya. Mari masyurkan kebesarannya Allah yang perkasa. Mari masyurkan, mari masyurkan kebesaran Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya Allah yang perkasa. Haleluya. Mari umat Tuhan bersama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan Allah kita sebagai Yesus. Bahwa Dia hadir ini lahir di hati kita. Amin. Amin. Berikan kita kemenangan demi dan harapan. Dia lahir untuk kami. Dia mati bagi kami. Dia berikan kami kemenangan demi kemenangan. Berikan tepuk tangan kemuliaan. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia.
dunia. Haleluya, dia lahir, dia lahir, amin. Dia bangkit bagi kami, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan, Sang Penebus, Juru Selamat. Angkatan kita yang percaya katakan, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus, Juru Selamat. Dia itu firman Allah yang percaya katakan, dia itu firman Allah jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Yang kita percaya saudara, angkatan kita katakan, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Haleluya. Enggak memiliki seperti Yesus Tuhan, amin umat Tuhan. Yang bangga berikan tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai, haleluya. Kita surga bergema bagi setiap kita, lahir Raja mulia. Mari berhimpun semua dan dari pulau dan benua terdengar pujian bagi Allah kita. Mari sekali bertepuk tangan bersorak-sorai dan percaya kita. Firman-Nya mengatakan, kasih Allah atas dunia ini mengaruniakan anak yang tunggal, agar yang percaya kepada tidak binasa, berikan hidup yang kekal bagi setiap kita. Oh haleluya. Tak surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bangsa-bangsa bangkit, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermalumkan kabar baik, lahir Kristus lang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Mari bersuara, katakan kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai saudara, yang kita percaya turun atas dunia. Mari bangsa-bangsa bangkit, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermalumkan kabar baik, lahir Kristus lang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari berhimpun semua umat pilihan Allah, jemaat yang diberkati dari Allah, katakan, mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang saudara, marilah pandang bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, tangan suara kita, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia saja. Dari pulau dan benua
dengar pujian bagi nama Yesus Tuhan, sebab perbuatannya ajaib sekarang selamanya. Dari pulau dan benua, lagu pujian bagi namanya. Lambaikan tangan kita, katakan Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Kita mau katakan di tempat ini, tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, talala di hadapan, mari pandang Tuhan dan bergloria. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, karena kami datang luar biasa. Haleluya. Saya teramat percaya. Kita mengangkat tangan kita. Gloria bagi Yesus Tuhan, kita pandang Tuhan. Nikmati kasihnya saudara. Mari pejamkan matamu. Pejamkan matamu, pandang Tuhan. Glory bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Gloria, gloria, gloria bagimu. Gloria bagimu Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang kekal, kami naikkan puji, hormat, syukur kami pagi hari ini, merayakan kasih-Mu yang nyata bagi kami melalui Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah hati kami. Panjatkan pujian syukur kami rindukan hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Sebab Kau nyatakan pada setiap kami. Sebab mereka yang percaya kepadanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Kami percaya Tuhan Kau hadir lahir bagi setiap kami. Luputkan kami dari segala yang jahat, dosa dan maut. Lalu gereja-Mu hari ini Bapa di tempat ini, GBR Serapim Ministry, kami boleh ada bersama merayakan kasih Tuhan atas kami. Kasih-Mu yang tiada duanya bagi kami. Oh, kami mau bawa syukur kami. Glory bagimu Yesus Tuhan. Buat anugerah bagi kami. Hadirat-Mu memenuhiku,
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami angkat tangan, kami katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita beri kemuliaan sorak-sorak kita dan luar biasa Yesus Tuhan. Percaya Dia hadir di tempat ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Berseru berdoa, bersyukur menyembah kehadirat-Nya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Mari angkat tangan kita katakan, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu. Oh, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sebenarnya jemaat Tuhan, katakan pujian ini bahwa Tuhan hadir bagi kita umat Tuhan. Tuhan hadir kudus-Nya saat umat mencari. Amin. Berseru, bersujud menyembah di kehadiran-Nya. Masih jemaat Tuhan, mari katakan, Tuhan mau dekat dengan, amin, haleluya. Yang datang dengan, kita katakan, berseru, menikmati Tuhan, menikmati kehadiran-Nya. Mari coba orang katakan hadir. Oh, hadirat kudus-Mu, dan ku tersungguh dan kami berseru, hadirat-Mu Tuhan, oh hadirat-Mu, oh
Yang ku nampak hanya kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi, Yesus Tuhan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu. Aku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu dan ku yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak oh Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Menyembahmu Yesus, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan, Juru Selamat bagiku Yesus. Haleluya. Syukur buat kasih-Mu, ya Rabatakara Matakara Sikit. Glory bagimu Yesus Tuhan, segala pujian hormat. Haleluya, buat kasih-Mu bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, nambah kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Bapa. Ya Rabatakara Sikit. Glory bagimu, glory bagimu, kasih-Mu sempurna Tuhan. Ya Rabatakara Matakara Sikit. Glory bagimu Yesus, ku bermazmur memuji memuliakan. Haleluya, haleluya, kami angkat tangan kami, kami bawa suara kami serukan kemuliaan bagimu Tuhan. Ya Rabatakara Matakara Sikit. Haleluya. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Doa kami Bapa, datanglah, jadi kehendak-Mu Bapa. Oh haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan
kami angkat tangan dan sorak kami sambut firman-Mu, kami katakan Kamu. Kami undang hamba-Nya di tempat maha yang tinggi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh yang Kudus. Kami di sini mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau di atas segalanya. Kami belajar untuk Engkau disukakan, Engkau disenangkan. Ampuni dari setiap ketidaktepatan hidup yang kami jalani. Biarlah pada saat menjelang kami mendengarkan firman-Mu, Engkau bekerja Tuhan. Engkau menyemai pikiran kami. Engkau membekali kami dengan arti kehidupan yang sebenarnya. Supaya kami ada di tengah-tengah dunia ini akan berarti. Dengan semangat yang daripada-Mu, dengan ketebusan yang Engkau berikan buat kami. Itu tandanya Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi kami yang hadir siapapun mereka, mulai dari anak-anak sekolah minggu, dewasa, bahkan juga orang yang sudah usia lanjut. Biarkan kami sebentar menyimak Tuhan, film yang akan kami tayangkan, dan itu menggerakkan kami semakin mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapa, berkatilah tayangan ini, dan berkatilah renungan kebenaran firman-Mu yang juga akan membekali kami. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan. Biarkan Engkau dipermuliakan di atas segalanya. Segala hormat, puji dan syukur sembah kami. Engkau Raja yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami meninggikan Engkau di atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita semua yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Hari Natal yang sesungguhnya sekarang tanggal 21. Tidak tepat bahwa kelahiran Yesus itu pada tanggal berapa. Bukan menjadi persoalan buat kita. Sebab tanggal bukanlah sesuatu esensi yang penting bahwa keselamatan itu terjadi. Tanggal merupakan hanya momentum sejarah saja yang di dunia pernah lahir seorang putra, yaitu juru selamat dunia. Jadi mari kita berangkat merubah pola pikir kita. Kapanpun kita merayakan Natal, tanggal tidak pernah menyelamatkan kita. Ibadah semacam ini pun belum menjadi jaminan kita bisa diselamatkan. Tapi yang bisa menyelamatkan kita adalah Dia yang pernah lahir 2000 tahun lewat dan sekarang Dia ada di surga yang mulia. Itu yang terpenting di dalam kita menyelenggarakan Natal. Jadi jadikanlah momentum Natal adalah sejarah yang mengubah kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengar dan menonton sebuah tayangan yang nanti Bapak Ibu bisa melihat semua tayangan ini dan simak baik-baik dari tayangan ini agar kita mendapat berkat dari pelajaran ini. Dan nanti multimedia akan menayangkan ini dan Tuhan memberkati kita. Amin.
Dari ulang. Tanpa diduga, ruangan belakang pesawat belum terisi air yang membuat para korban yang masih Dari hidup ulang. harus melakukan apa untuk menyelamatkan diri. Dalam sebuah penerbangan komersial, pesawat mengalami kerusakan mesin yang membuat semua penumpang histeris dan kemudian pesawat mendarat darurat di tengah laut sampai akhirnya tenggelam sepenuhnya. Tanpa diduga, ruangan belakang pesawat belum terisi air yang membuat para korban yang masih hidup bingung harus melakukan apa untuk menyelamatkan diri. Di awal film, kita diperlihatkan sesosok wanita jatuh ke tengah lautan dan mengambang sampai akhirnya membuka mata dalam keadaan panik. Ternyata, tadi hanyalah mimpi Brandon yang merupakan bodyguard dari seorang putri gubernur yang bernama Ava. Brandon sudah bekerja semenjak Ava masih kecil, sehingga hubungannya lebih ke paman dan keponakan. Di pagi itu, Brandon dan Ava tiba di bandara di mana Ava bertemu dengan pacarnya Jet dan juga sahabat keduanya yang bernama Kyle. Karena ketiganya bermaksud liburan bersama, kedua sahabatnya merasa tidak nyaman dengan kehadiran Brandon, namun Ava menjelaskan kalau ayahnya tak akan mengizinkannya pergi tanpa pengamanan. Setelah masuk ke dalam pesawat, Ava memilih duduk bersama keduanya di kelas ekonomi karena penerbangan kali ini cukup sepi. Ava memperhatikan aktivitas penumpang lain di depannya, dan di saat pesawat lepas landas, terjadi turbulensi yang masih dalam tahap wajar. Beberapa waktu kemudian, mesin bagian kiri menabrak sekelompok burung yang membuat turbulensi kembali terjadi. Namun pramugara bernama Danilo menenangkan semua penumpang. Tanpa diduga, pesawat mengalami turbulensi lebih hebat, dan mesin bagian kiri mulai hancur sampai terbakar yang disebabkan insiden burung yang tadi. Melalui pengeras suara, pilot pun meminta semua penumpang termasuk kru pesawat untuk duduk di kursi dan mengencangkan sabuk pengaman, sehingga penumpang banyak yang panik. Tanpa diduga, baling-baling hancur dan menghantam badan pesawat hingga menciptakan lubang besar yang salah satu pecahannya menghantam ke tubuh Brandon. Satu persatu penumpang yang berada di sekitarnya pun terhisap keluar, dan penumpang lainnya berusaha menyelamatkan orang yang mereka kenal, namun sayang daya hisapnya terlalu besar. Di saat seorang pramugari berusaha menyelamatkan penumpang yang ini, uniknya pramugari tersebut juga ikut keluar dari pesawat dengan ikhlas. Setelah kehilangan banyak penumpang, pesawat kehilangan kecepatannya dan menabrak air di tengah lautan yang menyebabkan kematian lainnya karena efek domino. Bagian tengah yang tadi berlubang pun menyebabkan air mulai masuk, sehingga pesawat kehilangan daya apung dan tenggelam sampai dasar laut. Untungnya, bagian belakang pesawat belum terisi air, sehingga Ava dan dua sahabatnya beserta satu pramugara masih hidup, walau Kyle harus mengalami patah tangan. Dalam keadaan panik, keempatnya menatap ke arah bagian depan sambil mendengarkan suara aneh di sekeliling pesawat. Tanpa diduga, Brandon masih hidup dan keluar membawa Rosa beserta neneknya yang bernama Marty. Marty yang sudah tidak bernafas karena terlalu lama di dalam air, diberi pertolongan pertama oleh Danilo, yang setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Marty bisa diselamatkan. Karena perlu diketahui bahwa kita bisa melakukan penyelamatan pada korban tenggelam jika korbannya tenggelam tidak lebih dari 8 menit dengan cara melakukan resusitasi jantung paru. Rosa kemudian menanyakan keberadaan kakeknya, namun Brandon menjelaskan padanya dan Marty kalau kakeknya tidak sempat dia selamatkan. Semuanya pun yang dalam keadaan panik membuat Brandon menenangkan mereka dengan kepemimpinannya yang sangat berpengalaman. Brandon mengarahkan kalau udara yang sekarang seharusnya cukup sampai tim penyelamat datang dan meminta semuanya tetap menunggu dengan tenang. Ava memeriksa HP-nya, yang tentu saja tidak mendapat sinyal, dan kemudian dirinya berpendapat kalau lubang pesawat kemungkinan bisa dilewati untuk keluar. Namun, Brandon menyanggah bahwa tindakan tersebut malah dapat membahayakan karena belum diketahui sedalam apa pesawat ini tenggelam, sehingga menunggu merupakan pilihan terbaik untuk saat ini. Danilo pun mendukung penjelasan Brandon dengan menyampaikan ke semuanya kalau pilot pasti sudah melaporkan ke pihak terkait semenjak insiden kerusakan mesin, sehingga pastinya tim penyelamat sudah bergerak. Brandon kemudian meminta semuanya untuk menghemat oksigen dengan tidak banyak bergerak, dan Danilo teringat kalau di pesawat disediakan botol oksigen kecil. Namun sayangnya, 2 botol oksigen tersebut ternyata kosong, sehingga bisa disimpulkan bahwa inspeksi peralatan
keselamatan di pesawat tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Di momen tersebut, Mardi sadar kalau penumpang di sebelahnya ada yang membawa tabung oksigen untuk medis, sehingga Brandon berencana mengambil tabung tersebut. Sebelum Brandon masuk ke air, Mardi meminta tolong dibawakan topi suaminya, dan di saat Brandon menyelam, dia melihat beberapa penumpang yang tewas. Setelah mendapatkan topi suaminya Mardi, dan tanpa menyadari seekor hiu besar mengitari pesawat tersebut, Brandon akhirnya menemukan tabung oksigen yang dicari. Saat ingin kembali ke bagian belakang, tiba-tiba hiu yang tadi masuk melalui lubang di badan pesawat dan berusaha menyerang Brandon untuk dimangsa. Brandon yang sudah beberapa menit belum muncul, membuat semuanya gelisah apalagi nampak buih-buih aneh muncul di permukaan air. Untungnya, Brandon bisa naik ke permukaan air dan tanpa diduga menginstruksikan semuanya agar menjauh dari air sambil menyembunyikan kalau kakinya sudah terluka parah. Dalam keadaan sekarat, dia pun memberikan topi dan menaruh tabung oksigen, serta meminta maaf pada Ava karena sudah gagal menjalankan tugasnya sambil meminta semuanya menjauh dari air. Brandon pun terseret dengan cepat ke dalam air, dan semuanya menyaksikan kibasan ekor hiu muncul yang menandakan kalau Brandon sudah tewas disantap hiu tersebut. Karena ketakutan, akhirnya semuanya memutuskan pindah ke ruangan paling belakang agar menjauh dari air sesuai instruksi Brandon dan berharap tim penyelamat akan segera datang. Mardi yang merupakan seorang mantan tentara medis memutuskan mengobati luka patah pada tangan Kyle dengan menggunakan bidai dan juga relokasi tulang. Sementara di area terdekat dari titik jatuh pesawat, sebuah helikopter penyelamat yang memprioritaskan keselamatan Ava yang merupakan Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam film tersebut itu sedang menggambarkan satu peristiwa yang betul-betul terjadi. Dan film ini menayangkan sebagai satu pelajaran buat kita. Di dalam dunia yang sekarang kita ada, tidak ada satu tempat yang aman, yang pasti. Baik di darat, baik di pegunungan, baik juga di udara seperti yang tadi kita lihat. Maka sekarang menjadi pertanyaan kita adalah, ketika mereka pada saat ada di satu yang namanya bandara, mereka semua bersuka cita. Mereka bergembira, mereka punya planning, mereka punya rencana untuk pergi ke salah satu tempat dan mereka menghabiskan waktu dengan begitu indah. Tapi ternyata di luar daripada dugaan semua itu, bahwa hidup seseorang tidak ada satupun yang mengerti kapan itu hari terakhirnya. Kapan itu tanggal akhir kehidupannya. Maka dari itu saya bisa melihat di sini Bapak Ibu, kalau sampai dikatakan hidup manusia itu adalah sebuah misteri, ya, misteri kehidupan. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Saudara, mungkin dalam beberapa hitungan jam kita sekarang masih ada seperti ini, sehat semua. Itu anugerah Tuhan. Tapi begitu kita pulang, 1 jam, 2 jam, atau sehari, kita nggak tahu bagaimana hidup kita. Maka dari itu peristiwa ini menggambarkan apakah hidup itu adalah sebuah misteri. Sedangkan misteri adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami atau dijelaskan. Itu sebuah misteri. Jadi banyak orang mengatakan bahwa hidup ini adalah misteri. Ya betul. Karena tidak ada yang bisa kita pahami apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan tidak bisa kita jelaskan bahwa saya akan ini, saya akan itu, saya melakukan ini, saya berbuat itu, saya planning ini. Tidak ada. Firman Allah mengingatkan kepada kita, bila kita merancang segala sesuatu, hendaklah kita ikut sertakan Tuhan di dalamnya. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan izinkan, dan jika Tuhan ingin aku lakukan. Jadi dalam misteri inilah, dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu pun yang kita bisa pahami dalam kuota hidup kita yang singkat. Maka dari itu, karena sifat misteri ini itu kompleks dan tidak bisa dijelaskan. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah hidup itu misteri? Yang kedua, hidup juga seringkali digambarkan sebagai nasib. Bagaimana nasib seseorang yang tadinya dia tidak pernah menyangka, mungkin di usia anak-anak dia sebagai seorang kaya, seorang jutawan, seorang anak
mungkin yang serba berkecukupan. Ya. Namun begitu dia sudah usia tua, dia hanya duduk diam saja di pinggir jalan dan menunggu belas kasihan orang seperti Zakius yang suka meminta-minta. Apakah itu nasib juga adalah satu yang dikatakan misteri hidup manusia? Sesungguhnya nasib sering digambarkan kejadian-kejadian yang tak terduga atau tidak dapat dikendalikan, itu nasib. Jadi kalau kita ada pada saat seperti ini, apakah ini nasib kita begini? Itu sebuah pertanyaan besar. Dari sebuah misteri, sekarang kita beranjak kepada nasib. Apakah ini sebuah momentum manusia yang Tuhan jadikan? Maka kita perlu pertanyakan dalam hidup kita. Apakah saya sekarang ini memiliki nasib seperti apa yang kita tidak ketahui? Kejadian-kejadian yang tak terkendalikan. Seperti keberuntungan atau kecelakaan seperti pesawat tadi. Tidak ada yang tahu. Jadi si pengasuh itu diizinkan untuk mengantar anak kesayangan dari tuan nyonyanya. Supaya didampingi di pesawat, jangan ada yang melukai dia, atau jangan dia sampai kabur, atau jangan sampai dia luka sebab karena peristiwa-peristiwa kejahatan. Maka orang tuanya membayar dia sebagai penjaga di dalam pesawat. Dan ketika mereka satu dengan yang lain berjumpa di dalam pesawat, satu sebagai rekan yang sudah lama tidak pernah ketemu, mereka berpacaran dan seterusnya. Maka kalau kita melihat tentang keberuntungan dan kecelakaan, tidak ada seorang yang tahu juga. Jadi peranan Tuhan itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita remehkan. Jangan kita remehkan kehadiran Tuhan yang begitu sangat krusial dalam hidup kita. Penting. Sangat penting sekali. Tidak lepas dari ujung kepala kita sampai kaki. Tuhan harus mengatur hidup kita. Dan kita pun harus mau diatur Tuhan. Supaya misteri dan nasib yang kebanyakan orang tidak tahu. Kita dipimpin dalam koridor. Dalam jalan-jalannya Tuhan. Sebab kejadian-kejadian yang tak terduga ini, kecelakaan, keberuntungan, dalam budaya timur lebih sering disebut dengan istilah takdir atau keberuntungan. Kita nggak mengenal istilah takdir keberuntungan. Karena itu budaya yang di dalamnya ketika Yesus telah memanggil kita, memilih kita, menjadikan kita, seperti tema kita adalah Dia telah memanggil kita sebelum dijadikan dunia ini. Maka dari itu penting saya garis bawahi Bapak Ibu Saudara, dalam konteks agama nasib sering kali dihubungkan dengan konsep predestinasi. Ini dalam dunia teologi ya, predestinasi, yaitu gagasan bahwa Allah telah menentukan takdir seseorang sebelum mereka lahir. Apakah demikian? Memang di dalam kitab Yeremia berkata, sebelum engkau lahir dalam rahim ibumu, dalam kandungan rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ketika Tuhan berkata kepada Yeremia, dan sebelum engkau lahir, hari, tanggal, dan bulan, aku menguduskan engkau. Tuhan memang menetapkan begitu. Tapi bila kita melihat kejadian-kejadian yang tidak terduga, Tuhan tidak pernah menciptakan keburukan. Tuhan tidak pernah menciptakan kecelakaan. Dan itu kita yakin. Kita percaya Tuhan tidak pernah itu biarkan terjadi. Tapi bila saat di dalam kelengahan yang tadi kita lihat film, mana ada yang menyangka itu burung bisa masuk ke tempat baling-baling yang di dalamnya itu tiba-tiba merusak pesawat tersebut. Tidak ada yang juga. Tapi itu bisa terjadi. Dan begitu mereka tenggelam di dalam kedalaman laut yang begitu dalam, dan terjadi di sana palung laut yang begitu tidak ada lagi bisa orang diselamatkan. Maka di sana kita melihat apa yang terjadi. Semua orang berusaha ingin menyelamatkan. Saya percaya apapun yang ada di rumah mereka tidak lagi mereka pikirkan. Mau mobil bagus, mau rumah bagus, mau jabatan tinggi,
mau kita dipakai, popularitas kita terkenal di seantero dunia. Saat pesawat seperti tadi ini, tidak ada yang bisa mengendalikan kondisi saat itu. Bagaimana bila itu terjadi dalam hidup kita? Ini bisa terjadi kapan saja. Dan maka dari itulah ketika juga seharusnya yang secara periodik perjalanan pesawat itu mestinya semua sudah dikontrol dengan baik. Tapi teknisi dan sebagainya ketika mereka ingin mendapatkan oksigen itu kosong. Itu juga bisa terjadi. Human error. Dalam hidup kita ada orang turun tangga, tak lama kemudian dia cuma hanya kedeol ini bahasa Belanda, dia cuma begini saja, itu bisa jatuh, selesai. Di sini ada keponakan saya, mertuanya, itu dia bangun tidur, minum air seperti biasa. Cuma mungkin air yang diminum terlalu kebanyakan sehingga air itu mengganggu peredaran jantung dan paru-paru. Dalam kurun waktu yang cepat, maka itu dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya tak lama kemudian Tuhan panggil pulang. Gara-gara minum air putih. Ada orang yang baru saja telepon, bahkan pendeta sekalipun ketika dia sedang baru menyelesaikan pelayanan dan dia sedang mendoa berkat, dalam kemudian dia juga jatuh dan pulang. Jadi hati-hati dengan hidup ini Bapak Ibu. Selagi kita masih ada seperti ini, ayo bereskan hidup kita. Bereskan, kita tinggalkan segala hal yang gak berkenan. Kejahatan, dosa kita, apapun perbuatan, tinggalkan hidup lama itu. Ini tahun 2025 kelahiran Yesus sudah disabdakan, sudah dinubuatkan. Itu oleh kitab Yesaya sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Sekitar 720 sampai 700 sebelum Masehi. Artinya kalau dijumlahkan dengan sekarang kita, maka sekarang sudah berjalan 7.260 tahun. Dan kelahiran Yesus kala itu dia bukan lagi bayi sekarang. Dia ada di surga. Mestinya orientasi kita ke sana. Pak, kalau gitu saya gak boleh kerja. Bukan. Saya gak boleh usaha. Bukan. Saya gak boleh menjadi orang yang... Bukan. Itu jadikan kita seperti itu. Optimalkan kita benar-benar bekerja. Namun dalam semua itu tujuan kita itu yang tadi kita tidak ketahui. Tuhan yang punya kendala. Coba diteruskan. Dari nasib ini, tadi mana? Slide nasib. Kalau nasib dikatakan adalah peristiwa-peristiwa kejadian yang tidak pernah terduga, kejadian-kejadian yang membuat seseorang itu tidak pernah tahu bagaimana terjadi akhir daripada kehidupan ini. Predestinasi ini bukanlah sesuatu yang memang secara teolog itu ada satu aliran bernama Calvinis. Calvinis ini mempercayai bahwa Allah menetapkan, memilih seseorang yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan. Tetapi Rasul Paulus lebih menekankan lagi bahwa di dalam perjanjian baru kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan itu Tuhan sudah beri, tapi saudara harus menjaga. Amin. Tuhan sudah beri kita keselamatan, amin. Tapi saudara harus jaga hidup. Jaga hidup, jangan sembrono, jangan sembarangan. Minum mabuk, main judi, merokok, seterusnya. Dan bagaimana dosa dia lakukan, dia tidak bertobat, besok mati, tetap masuk neraka. Sekalipun keselamatan sudah Tuhan beri. Sekalipun Tuhan sudah pilih. Satu contoh. Ketika predestinasi adalah sebuah ketetapan Tuhan memilih. Ini Calvinis berkata. Nah, satu kali Tuhan berkata kepada Yunus begini. Yunus, engkau pergi ke salah satu kota yang bernama Niniwe.
Di Niniwe itu aku akan menunggang balikan dan membumi hanguskan kota itu. Dan singkatnya akhirnya Yunus pergi, memberitakan kabar bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikan oleh Allah, dibakar habis. Mulai dari hewan sampai kepada rakyat jelata, sampai kepada raja, itu akan dibumi hanguskan oleh Allah. Sebab Allah telah melihat dunia Niniwe hanya semata-mata keinginan daging, berontak, berbuat dosa dan melawan Tuhan. Singkatnya, Yunus pergi memberitakan kepada raja. Raja lalu bersikap respon yang positif. Raja memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, bala tentara dan seluruh orang yang memang di bawah penguasaannya, sampai hewan ternak itu disuruh berpuasa oleh raja. Dan singkat cerita, akhirnya satu kota yang bernama Niniwe ini bertobat. Semuanya bertobat. Raja berkata, sekiranya Tuhan masih berkenan, Tuhan mengampuni kami semua. Dan murka Allah akan terlewatkan oleh kita. Terjadilah Niniwe diselamatkan. Dan di situ kita melihat sekalipun Tuhan telah menetapkan Niniwe akan di bumi hanguskan, tapi ketika pertobatan terjadi, Tuhan bisa ubah. Begitulah kita. Kita tidak ditentukan nasib, kita tidak ditentukan misteri, kita ditentukan Tuhan. Amin. Kita ditentukan Tuhan. Kita ditentukan Tuhan. Bukan nasib, bukan juga misteri. Kita hilangkan semua itu. Boleh hal semua terjadi atas seizinnya. Tuhan juga tahu. Mari kita lanjutkan lagi video ini dan Bapak Ibu simak baik-baiknya. Dari seorang gubernur belum menemukan tanda-tanda apapun. Kembali ke dalam air, di mana semuanya mendengar dan merasakan perubahan posisi pesawat yang menandakan kalau air bisa kapan saja memenuhi seluruh ruangan. Walau Jet tampak seperti lelaki sejati, dia nampak yang paling pesimis akan selamat dan Danilo mengeluarkan oksigen pada tabung selama beberapa detik di ruangan tersebut. Di saat itu, mereka menyadari kalau air berubah cukup merah yang menandakan hiu tersebut sedang memangsa jasad-jasad penumpang yang ada di kursi. Tiba-tiba, pesawat berguncang manakala hiu tersebut menabrak secara acak saat mengelilingi pesawat. Rosa terlihat sangat ketakutan, namun Ava menenangkannya dan meyakinkannya kalau tim penyelamat akan segera datang. Namun sayangnya, helikopter penyelamat masih belum menemukan sesuatu, sementara bahan bakar mulai berkurang sedikit demi sedikit. Air yang dalam beberapa jam lagi memenuhi semua ruangan karena terdengar suara pergeseran secara berkala membuat mereka yakin kalau hidup mereka tidak akan lama lagi. Dan benar saja, pesawat meluncur ke arah kedalaman yang tak diketahui karena terlihat sangat gelap. Untungnya pesawat kembali berhenti berkat tertahan tumpukan batu karang di depannya, namun di posisi tersebut menyebabkan air lebih dekat dengan mereka. Menyadari kalau kapanpun pesawat bisa tergelincir lagi, semuanya setuju kalau satu-satunya cara untuk selamat yaitu dengan berenang sampai ke permukaan air. Namun mereka harus mencari cara untuk menghindari kejaran hiu, dan Rosa memberitahu pelajaran dari sekolahnya kalau hiu tidak suka dengan gelembung udara. Walau sudah mendapat info tersebut, semuanya pun masih memiliki masalah dengan kemampuan masing-masing dalam menahan nafas di dalam air. Di saat itu, kalian mengingat kalau ada beberapa penumpang yang berangkat dengan membawa peralatan selam yang terlihat lengkap. Danilo menjelaskan kalau benar perlengkapan selam tersebut dibawa, maka barang tersebut ada di ruangan bagasi ekor pesawat yang pastinya sudah terisi air. Namun dia menambahkan kalau tabung oksigen tersebut kemungkinan kosong karena dalam peraturan penerbangan tidak membolehkan membawa dalam kondisi terisi penuh. Ava berpendapat kalau mungkin saja masih ada sisa oksigen di tabung tersebut, akan tetapi Jet sangat pesimis sehingga Ava melimpir ke toilet untuk berpikir jernih. Saat mendengar suara patahan bertambah keras, dia akhirnya memutuskan sesuatu dan keluar sambil menenangkan Rosa dengan mengatakan kalau rasa takut adalah hal yang normal. Sementara di sisi luar, helikopter penyelamat hanya menyisakan 15 menit bahan bakar dan akhirnya mereka menemukan puing-puing pesawat. 2 penyelam pun diterjunkan dan tak membutuhkan waktu lama untuk menemukan pesawat karena sebagian lampu masih menyala abu. Saat keduanya mendekat, Ava dan yang lainnya bahagia sambil melambaikan tangan ke arah penyelam tersebut. Satu orang penyelamat masuk melalui lubang pesawat, sementara satunya lagi memperhatikan para korban sambil mengisyaratkan kalau semua akan baik-baik saja.
Tanpa diduga, seekor hiu lewat di belakang si penyelam, sehingga Ava dan yang lain berusaha memberitahunya untuk membalikan badan. Si penyelam pun melihat ke belakang dan tak menemukan apapun. Namun saat dirinya kembali melihat ke arah para korban, dia dimangsa oleh hiu tersebut dari sisi samping sampai meninggoy. Beberapa saat kemudian, para korban pun menyaksikan potongan kaki si penyelam yang disisakan sang hiu untuk sahur nanti. Semuanya yang mengingat kalau penyelam ada 2 orang, melihat ke arah genangan air dan tak menemukan tanda-tanda kemunculannya, sehingga mereka meyakini kalau penyelam tersebut juga sudah disantap. Di sisi luar, helikopter mulai kehabisan bahan bakar, sehingga kapten memutuskan kembali ke pangkalan dan sudah mengirim titik koordinat jatuhnya pesawat, sehingga helikopter lainnya akan berada di sini dalam 1 jam. Kembali ke dalam pesawat, Ava mengingat kalau jasad penyelam satunya ada yang masuk ke pesawat, sehingga tabung oksigennya bisa digunakan. Dia menyelam sebentar dan melihat tubuh si penyelam secara samar yang membuatnya tersenyum kecil. Jet mencoba mendekat dari atas untuk melihat lebih jelas, namun tanpa diduga tergelincir sampai masuk ke air. Semuanya pun panik karena Jet tidak langsung ke permukaan. Namun Jet muncul sambil tertawa untuk mengerjai mereka. Tanpa diduga saat Jet belum seluruhnya keluar dari air, hiu menggigitnya yang membuat kepanikan terjadi. Jet berusaha lepas dari gigitan, dan yang lainnya mendekat untuk menarik tubuhnya keluar dari air agar menjauh dari serangan hiu tersebut. Namun sayangnya, kaki kanan Jet sudah dimangsa, sehingga di suasana tersebut, Rosa diminta untuk menunggu di balik tirai, sementara Mardi melakukan pertolongan. Dengan menggunakan ikat pinggang, Mardi membuat torniket untuk menghentikan pendarahan, dan Jet merasa terpukul dengan cacat permanen tersebut. Masih mengusahakan untuk mendapat perlengkapan selam, Ava akhirnya memutuskan untuk mengambilnya, sehingga Danilo membuka pintu yang menuju ke ruangan bagasi. Walau ruangan tersebut juga terendam air, Ava tetap melakukannya dan menggunakan flare untuk mencari tas yang berisi perlengkapan selam. Beberapa saat kemudian, dia menemukan tas yang dicari namun tanpa diduga, seekor cumi darat muncul dan langsung menyeliputinya dengan tentakel. Flare yang sudah mati membuat semuanya panik, namun untungnya Ava berhasil lepas dari cengkeraman si cumi dan juga membawa perlengkapan selam. Mereka pun mulai membongkar tas tersebut, namun hanya terdapat 4 set perlengkapan selam. Saat mendengar suara gesekan pesawat yang amat kencang, mereka menyadari kalau pesawat akan kembali berubah posisi sehingga keputusan harus segera diambil. Sementara di sisi lain, saat semuanya sibuk, Jet menghembuskan napas terakhirnya dari berpuluh menit yang lalu, sehingga Ava sangat terpukul dan mencoba melakukan resusitasi jantung paru. Namun sayangnya, Jet tidak bisa tertolong sehingga Danilo menenangkannya. Tanpa diduga, badan pesawat kembali bergeser ke bawah dan untungnya berhenti di ujung jurang sambil bagian kepalanya akan terlepas. Air pun semakin naik mengisi ruangan belakang, sehingga ajal mereka hanya tinggal beberapa menit lagi. Mengingat informasi dari Rosa, Ava berkata kalau pompa pengisi pelampung bisa menciptakan gelembung udara untuk menjauhkan hiu saat mendekat. Namun Kyle memikirkan jarak ke permukaan yang mungkin sangat jauh dan berarti perlu menahan napas yang cukup lama. Karena yang lainnya tak terlalu pesimis seperti Kyle, Ava pun mempersiapkan perlengkapan dan mengumpulkan pelampung pesawat. Tanpa diduga, bagian atas mulai bocor yang menandakan ruangan tersebut akan hancur sepenuhnya. Semuanya kemudian memakai baju renang, kecuali Mardi karena bajunya hanya ada 4 buah. Setelah semua siap, mereka pun mulai masuk ke air dengan bergiliran sementara terlihat bagian depan pesawat sudah patah sepenuhnya. Tanpa diduga, badan pesawat mulai turun ke bawah palung dan di momen tersebut Mardi meminta Ava untuk menjaga Rosa. Ava yang berenang paling depan melihat moncong hiu yang mendekat sehingga langsung membuat gelembung dan untungnya benar, gelembung tersebut bisa menjauhkan sang predator. Setelah jalur terlihat aman, Ava dan Rosa melanjutkan penyelaman. Lalu Danilo yang disusul Kyle masuk juga ke dalam air. Tanpa diduga saat mereka berempat pergi, Mardi memutuskan untuk tetap di ruangan tersebut karena merasa tidak mampu dan juga demi menemani suaminya yang sudah tiada. Sementara itu, Kyle panik dan memutuskan naik ke langit-langit yang memiliki celah udara sehingga Danilo berniat menenangkannya. Tanpa diduga, hiu kembali masuk dan langsung menerkam Kyle yang baru mau melanjutkan yang menyebabkannya harus tereliminasi. Danilo yang ketakutan kemudian maju dan bertemu dengan Ava dan Rosa yang berhenti setelah menemukan tabung penyelam untuk tambahan nafas sambil Danilo mengisyaratkan tidak ada lagi orang di belakang. Setelah semuanya mendapat oksigen tambahan secara bergilir, Danilo dan Rosa berhasil keluar pesawat dan juga berhasil mengembangkan pelampungnya menuju permukaan. Sayangnya saat Ava mau mengembangkan pelampungnya, hiu tersebut kembali masuk sehingga Ava tidak bisa keluar untuk sementara. Untungnya, hiu tersebut tidak menyadari keberadaan Ava yang berdiam diri di depannya. Namun kibasan ekor hiu menyebabkan kacamata renangnya terlepas sehingga pandangannya terganggu. Saat dirinya hendak keluar, hiu lainnya masuk yang membuat Ava memutuskan keluar dari bagian depan pesawat. Tanpa diduga, pesawat meluncur ke bawah palung
Ava yang sedang berenang menuju ke lubang bagian depan. Tak mau mati tanpa berusaha, Ava menggapai kursi-kursi yang akhirnya dirinya bisa keluar dari sana sebelum pesawat membawanya ke palung yang sangat amat dalam. Namun sayangnya saat pelampungnya dikembangkan, Ava pingsan karena terlalu lama menahan nafas. Walau begitu, pelampung tersebut berhasil membawa tubuh Ava sampai ke permukaan, dan untungnya Ava bisa kembali bernafas dengan sendirinya. Setelah sadar, Ava melihat sekeliling yang sepi dan hanya menemukan boneka milik Rosa. Tak lama kemudian, helikopter penyelamat mendekat ke arahnya sebelum ada hiu yang memangsanya. Danilo dan Rosa ternyata sudah ada di sana, dan saat Rosa menanyakan keberadaan neneknya, Ava terpaksa menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Sebagai bentuk perpisahan pada kakek neneknya, Rosa memberikan boneka kesayangannya pada mereka dan kemudian berpelukan dengan Ava. Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Baik Bapak Ibu, cukup menarik ya. Tapi itu bisa terjadi kapan saja. Nah, karena itu orang yang tadinya berjumlah cukup banyak, mereka tidak pernah menyangka terpisah dengan dipaksa. Kalau saya bilang terpisahnya dengan dipaksa keadaan. Nah, yang menarik kita lihat adalah dari sekian banyak orang itu yang selamat hanya tinggal 3 orang. Ya, opa, oma atau kakek neneknya itu terpisah dengan cucunya. Orang yang disayangi. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan pernah kita terlalu menggenggam dunia seperti ini. Dan orang-orang siapapun yang dekat dengan kita. Yang kita perlu genggam erat adalah Kristus Yesus Tuhan. Karena dunia akan satu kali kita dihadapkan keterpaksaan. Kalau kita terlalu erat memegang dunia seperti ini. Dan orang-orang yang di dekat kita. Nanti saudara menangis, tidak ada yang bisa memulihkan. Tapi kalau kita belajar memegang Tuhan mencari dengan sungguh, maka Tuhan memegang kehendak rencananya. Jadi rencana Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya, yaitu mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi kalau ada orang tidak damai sejahtera, artinya bukan rancangan Tuhan tidak ada di dalamnya, tapi orang ini yang tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Maka dari itu, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi singkatnya, kalau kita benar mencari Tuhan dengan proporsi yang benar, maka hidup kita itu jangankan di surga, sekarang saja kita sudah merasakan tinggal seperti di surga. Jangan di surga, sekarang saja kita sudah rasakan seperti tinggal di surga. Sukacita, tidak ada yang mengikat kita. Ada uang, tidak ada uang bukan ukuran sukacita kita. Sukacita kita karena Tuhan. Amin. Saya berharap dari tayangan tadi dan juga dari apa yang bisa saya sampaikan lewat perenungan, mari sebelum nanti kita pulang, ini akan membekali, menggores jiwa kita dan pikiran kita. Supaya jangan masalah-masalah yang kecil, tidak ada uang, ekonomi, sakit, karena kurap, karena pano, karena masuk angin jadi gak ke gereja, itu keterlaluan, saudara. Tapi sekalipun badai angin tofan melanda kita, kita tahu Tuhan menyertai kita. Ya, amin. Kita tundukkan kepala, kita nyanyi satu ref saja bersamamu Bapa. Setelah itu kita berdoa. Bersamamu Bapa.
bersama-sama berdiri. Bersama Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau begitu indah dan begitu rancangan. Engkau menjamin setiap hidup kami dalam rancangan-rancangan yang baik, rancangan damai, rancangan sukacita, rancangan damai sejahtera. Haleluya, terpujilah namamu. Anugerah besar besar. Anugerah Kutaruhkan hidup ini pada tangan kehendak-Mu. Kutaruhkan hidup ini pada saya Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada bersama kami dalam hidup kami. Dunia tidak ada lagi yang begitu berarti. Kemilaunya, kedahsyatannya, tawaran dan keindahannya akan menjadi pudar ketika Engkau mengisi hidup kami, ketika Engkau tinggal dalam hidup kami, bertata bersemayam, bahkan menjadi raja dalam hidup kami, maka hidup kami menjadi sangat berarti. Masa depan kami ada, kami tidak takut Tuhan, karena Engkau yang menjamin hidup ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang hadir, berkati setiap jiwa-jiwa yang datang. Engkau yang menggores hati mereka. Engkau yang tahu apa yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Kami percayakan kepadamu. Dipermuliakanlah Yesus Kristus, Raja yang damai. Di dalam namanya kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada Ben, kita berikan yaitu kemuliaan buat Allah kita dari surga Yesus Tuhan, haleluya. Firman-Nya hari ini menyadarkan setiap kita bahwa Yesus hadir bagi kita, beri kita juga pengetahuan yang benar tentang hidup di dalam Tuhan. Dan luar biasa, itu saya rindu setiap kita saat ini. Kembali kita nyatakan syukur kita, berpujian kita. Kita sembah Yesus Tuhan sekali lagi umat Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung
dari surga, datang untuk segala umatnya, dipuji, ditinggikan Yesus Tuhan, dipuji, ditinggikan. Hormat kemuliaan, muliakanlah Yesus Raja. Kami percaya dari surga datang untuk segenap umatnya. Yang ku percaya dari surga mulia, dari surga datang untuk hidup saya dari surga. Keluarga saya Tuhan, haleluya, haleluya. Syukur batu Tuhan. Dalam pujian ini kami bersyukur Bapa di surga, sebab firman ditabur bagi kami, menyatakan pemeliharaan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Gembala GB Serapi Ministry, Bapak Pendeta Andi Siswanto yang telah mengingatkan pada kami mulai Natal ini Tuhan, bahwa kami harus hidup seturut dalam kehendak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas yang kami nyatakan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sembah, kami beri hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu ya Bapa. Pujian, hormat, syukur kami beri hati kami bagimu Tuhan. Sungguh kami percaya Bapa, hari ini bukan sekedar ibadah Natal biasa yang kami ikuti, namun kami sungguh mau percaya bahwa melalui Natal ini Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan jamah hidup kami, Tuhan ubahkan kami, Tuhan jadikan kami baru. Terima kasih Bapa, Engkau datang dari surga, datang untuk hidup setiap kami. 1-2 menit saudara, mari nyatakan syukurmu, terima kasihmu, bahkan juga harapanmu kepada Bapa. Oleh karena Dia datang dari surga untuk selamatkan kita dan keluarga kita saudara. Ya rapatakan asyikil mataki. Glory bagimu Yesus. Syukur buat anugerahmu Bapa. Setiap kita yang percaya hari ini Tuhan jamah kita bahwa hidup kita melalui ibadah di tempat ini. So, Tuhan hadir bersama kita di tempat ini. Mari bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan, haleluya. Tuhan, kita akan sama-sama yaitu memanggil Carol untuk dapat datang ke depan. Adik kita Carol, dipersilakan. Stars are brightly shining.
Terima kasih buat Carol, Holy Night, dan kita akan masuk pada sesi berikut pada ibadah kita pada hari ini. Kita melakukan penyalaan lilin Natal. Kami akan undang yaitu maju ke depan Bapak Gembala GB Serem Ministry, Bapak Pendeta Andi Soto, juga Ibu Gembala, istri daripada Bapak Pendeta Andi Soto, Ibu Sinta, untuk maju ke depan dan penyalaan lilin pada saat ini. Kami juga mengundang kepada Ibu Sumi, yaitu wadah daripada WBI di tempat ini. Kami undang Pak Albert, wadah pelayanan penjara yang dilakukan oleh GBI Serem Ministry, wadah pelayanan penjara. Demikian kami undang juga kepada Saudari Okta, wadah untuk pelayan anak dan pemuda di GBI Serem Ministry. Yang terakhir kami akan panggilkan yaitu kepada Oma Yemima, wadah doa, tim doa GB Serafim Ministry. Sambil dinyalakan umat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama dengan pujian kita Malam Kudus. Kita percaya, katakan Kristus anak Kristus anak. Kita katakan Bapak Ibu, sebentar kita berdoa dan kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu 2000 tahun yang lalu telah lewat dan mencatat sejarah bahwa Engkau adalah juru selamat dunia. Saat ini kami orang-orang yang percaya menjadi pengikut dan menjadi orang yang mengasihi Engkau. Kami rindu kelahiran-Mu yang pernah lewat, bukan lagi menjadi seorang bayi, tapi Engkau menjadi Raja yang bertata dalam hidup kami. Engkau yang memerintah,
Engkau yang senantiasa mengatur langkah jalan hidup kami. Berkati kami Tuhan dengan kehadiran-Mu. Setiap firman-Mu menjadi pelita di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih atas Natal kami pada saat sore siang hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian ini dari pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh yang Kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Tuhan. Dan di bawah hati kita hari ini untuk memberikan syukur kita di tempat ini. Bersama hati kita beri syukur kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gerejanya GBI Seraphim Ministry di tempat ini. Dan kita percaya kita berikan hari ini ada berkat anugerah Tuhan yang terus diberikan bagi setiap kita dan sempurna semakin sempurna. Demikian. Umat Tuhan, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami juga akan berikan syukur kami kepadamu. Dan kami percaya bahwa Allah kami besar dan perkasa, kasih-Mu sempurna untuk berikan kami terus berkat anugerah yang sempurna dan jadikan kami sebagai pribadi yang Tuhan pakai lewat apa yang kami punya termasuk dari materi yang Tuhan beri bagi kami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dikuduskan setiap tangan kami memberi pekerjaan kami bahkan juga usaha kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi bagi pekerjaan Tuhan bagi gerejanya di tempat ini. Mari bersama katakan amin. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, nyatakan syukur, memberi syukur. Haleluya. Jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan hanya Yesus kita katakan, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Amin, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Kita beri kemuliaan sorak-sorai buat kita serban Tuhan, haleluya. Sebab kita percaya Yesus pujian dan kekasih hati kita. Dan berikutnya firman Tuhan kita juga akan saksikan yaitu saat ini, yaitu persembahan daripada Pak Walter dan teman-teman untuk mempersembahkan syukurnya melalui ibadah pada hari ini. Dipersilakan kepada Pak Walter dan teman, Tuhan berkati. Ya, dipersilakan.
Ibu Eda, Bu Kartini, Bu Kori, Pak Walter.
Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Walter, Ibu Kartini, Bu Eda, dan juga Bu Paul. Ya, Tuhan berkati. Dan juga kesaksian pujian yang boleh kita dengar pada saat ini, yaitu melalui WBI di tempat ini. Dan punya boleh kita dengar bersama-sama, dipersiapkan pada WBI Seraphim Ministry.
Kita beri sekali tepuk tangan kemuliaan bagi kita dan surga Yesus Tuhan. Allah yang mampu satukan kita di tempat ini, amin. Dan bawa kita ke tempat ini dengan puji syukur bagi namanya. Dan saya percaya sekali lagi bukan karena kuat gagah pribadi-pribadi kita ada di tempat, namun karena Tuhan sendiri yang satukan kita di tempat ini. Kata umat Tuhan, segala puji syukur bagi Tuhan. Dan demikianlah rangkaian acara ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama umat Tuhan. Kita mau katakan pujian kita, segala puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dia layak dipuji sebab Dia Raja segala raja yang selamatkan kita umatnya. Haleluya. Coba terima berkat Tuhan hari ini. Mari mengucap syukur dalam anugerahnya sempurna. Selamat puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak bagi namanya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Tunggu ini. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Hey, soraklah. Haleluya. 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 Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi di tempat ini, kami terima berkat-berkatnya pada hari ini. Kita mengatakan syukur bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Pulang membawa syukur, kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Tuhan. sebab Kau layak dipuja. Katakan mau bersorak bagi nama-Mu. Mari bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. One more time. Together we sing. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Hey. Haleluya. 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 Oh. Soraklah. Haleluya. Hey. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Sing for Jesus. Bawa pulang syukur kita pada hari ini. Kami nyatakan Yesus Tuhan. Sorak, kami udah hambanya Pak Pendeta Andi Siswanto dalam doa ucapan dan berkat siap kita pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di akhir ibadah ini. Terlalu besar anugerah yang Kau berikan Tuhan, tak pantas kami menerima semua oleh karena Kau perhitungkan kami adalah orang-orang yang perlu diselamatkan. Terima kasih atas detik, menit, bahkan jam yang berlalu dalam hidup kami. Tuhan selalu menyertai kami. Kami serahkan di acara Natal yang telah berlangsung ini Tuhan, sampai pada akhirnya seolah kami tidak ingin berpisah. Namun karena terbatas waktu, kami harus satu dengan yang lain berpisah. Tapi Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami, memberikan semangat, sukacita, damai sejahtera yang besar, yang tidak bisa dunia berikan buat kami. Terima kasih atas semua itu Tuhan. Sekali lagi kami kembalikan rasa syukur kami, terima kasih kami. Kalau Tuhan telah memimpin acara ini sampai usainya, dipermuliakanlah nama-Mu, berkatilah seluruh handai tolan. Berkati umat-Mu, berkati mereka yang telah mengambil waktu duduk bersama di dalam acara Natal, mendengar firman, renungan, dan biarlah mereka bersuka cita di dalam Engkau. Berkati mereka, apapun kondisi keadaan mereka, biar semua itu Tuhan menyertainya. Terima kasih Bapa, berkati hotel ini, berkati pemiliknya, dan Tuhan juga memberkati apartemen hotelnya, berkati seluruh karyawannya, berkati semua yang terlibat
acara ini Tuhan, mulai dari aktivis sampai orang-orang yang tidak bisa kami sebutkan, mulai dari semua donasi dan semua hal Tuhan, Engkau yang membalas dan melipat gandakan berkat pada mereka. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami serahkan bangsa negara kami, Bapak Presiden Prabowo Subianto sampai RT di mana kami tinggal. Kami canangkan mereka dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara, di Aceh, bahkan di Bandung, dimanapun belahan Nusantara ini Tuhan, yang sedang mengalami luka dan duka, nestapa. Engkau memberikan penghiburan. Engkau berkati mereka dengan kekuatan. Engkau tolong supaya subsidi pemerintah terhadap kebutuhan mereka boleh tercapai tepat waktunya. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, berkat Tuhan menyertai kami dan berkat Natal yang sebentar kami juga akan terima secara jasmani. Tuhan memberkati makan siang kami. Terpujilah namamu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah di dalam damai sejahtera anugerah kasih sayang daripada Bapa di surga. Rahmat yang begitu besar dari kekasih jiwa kita Tuhan Yesus Kristus yang telah mati mengorbankan dirinya sebagai bukti tanda cinta kasih kepada kita, dan penyertaan Roh Kudus yang menaungi, membela, menghibur kita di kala suka dan duka. Percayalah, berkat itu menjadi milik kita yang pasti mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami memuji, kami pantas menerima, Engkau yang pantas menerima segala puji, segala puja kepadamu kami naikkan. Oh haleluya, ajaib Tuhan, ajaib. Memberkati. Selamat Natal 2025 dan selamat tahun baru yang akan datang beberapa hari kemudian kita tutup tahun 2026. Tuhan memberkati kita. Silakan Selamat Natal semuanya umat Tuhan. Feliz Navidad everyone. Haleluya. Navidad.
from the bottom of my heart. We wish you Merry Christmas. Hallelujah. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a happy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a happy. Salam bagimu sekalian. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun. Salam bagimu, salam bagimu, salam bagimu sekali. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a happy New Year. We wish you all. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a happy New Year. Puji Tuhan. Mereka syukur bagi namanya pada hari ini. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y feliz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. No te molestes, Señor. I want with you. I wanna with you. Merry Christmas. I wanna with you. Merry Christmas. I wanna with you. A Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna with you. Merry Christmas. I wanna with you. A Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas everybody. Tuhan berkati setiap kita, selamat datang. Haleluya. Shalom.